Kalau kamu sedang mempertimbangkan rencana untuk membeli rumah, kamu mungkin bertanya-tanya kan, apakah sekarang saat yang tepat untuk merealisasikan rencana membeli rumah? Nah, selama pandemi, suku bunga KPR anjlok di bawah 3% loh, dan membanjiri pasar perumahan sehingga pembeli rumah banyak yang mencoba mendapatkan suku bunga yang lebih bagus. Oleh karena itu, orang-orang berbondong-bondong membeli rumah hingga membuat harga rumah melonjak karena mereka menawarkan di atas harga yang diminta. Seperti halnya di Amerika, menurut data Redfin antara Mei 2020 dan Mei 2022, harga rata-rata rumah melonjak 45% dari 299.000 US dollar atau setara dengan 4,4 miliar. Naik 2 kali lipat, ya ampun, menjadi 433.000 US dollar atau setara dengan 6,4 miliar. Kondisi pasar tidak mendorong kamu untuk memiliki waktu yang tepat untuk membeli rumah, sehingga kamu perlu mencari tahu sendiri apakah kamu siap untuk komitmen semacam ini, terlepas dari apa yang terjadi dengan harga rumah dan pinjaman KPR yang meningkat. Oleh karena itu, berikut ini adalah pertanyaan yang dapat kamu pertimbangkan sebelum merencanakan untuk membeli rumah pertama kamu. Simak sampai habis ya. Yang pertama yaitu mengapa ingin beli rumah. Sebelumnya, pastiin dulu untuk mengevaluasi motif kamu dalam memberi rumah secara bijak. Sebab rumah kemungkinan menjadi pembelian yang terbesar yang pernah kamu lakukan. Ayo buat kalian, ngaku nggak kalau rumah itu memang harganya yang paling besar nih dari semua hal yang pernah kalian beli di hidup kalian. Tidak cermat jika kamu membeli rumah karena merasa itu sebuah keharusan, apalagi jika keuangan kamu tidak mendukung. Selain itu, hindari pembelian dikarenakan kamu menganggap rumah sebagai investasi murni, meskipun memiliki nilai potensi kedepannya yang lebih naik dari harga properti sebelum kita beli. Nah, alasan yang bijak ketika ingin membeli rumah adalah ketika kamu merasa bahwa secara finansial kamu sudah pasti baik, dan mungkin banyak juga pemilik rumah yang menawarkan banyak keuntungan, atau bahkan mungkin juga karena kamu ingin menghindari kenaikan harga sewa ketika kalian ngekos atau ngontrak. Tetapi perlu dicamkan ya, bahwa rumah merupakan tempat tinggal pertama dan terpenting dalam jangka panjang loh. Namun perlu diingat nih, bahwa membeli rumah juga butuh perhitungan termasuk dalam pemeliharaan serta rencana kamu untuk tinggal di rumah tersebut. Oleh sebab itu, jangan menganggap membeli rumah akan menghemat uang daripada menyewa. Yang kedua yaitu berapa lama tinggal di daerah tersebut. Biasanya memiliki rumah disarankan untuk setidaknya 5 tahun untuk tinggal di suatu daerah tersebut. Sebab kemungkinan dalam kurun waktu tersebut kamu bisa aja ada peluang muncul di kota lain, atau bisa aja kamu dipindah tugaskan pekerjaan di kota lain. Nah, situasi seperti itu akan mengharuskan kamu untuk pindah kan? Oleh karena itu, pikirkan apakah kamu yakin untuk menetap atau mungkin lebih baik menyewa dulu ketika kamu masih di antara ketidakyakinan tersebut. Dan yang ketiga yaitu apakah secara finansial sudah siap. Perhatikan sebelum membeli rumah, finansial kamu tidak hanya diperuntukkan biayanya untuk proses pembangunan saja, tetapi juga biaya lainnya. Berikut ini adalah faktor finansial yang harus kamu ketahui karena dapat mempengaruhi proses pengeluaran di luar pembelian rumah kamu. Tak lain hal adalah dana darurat. Dana darurat ini adalah uang yang akan kamu gunakan untuk membayar KPR dan tagihan lainnya seperti perbaikan. Jadi setidaknya kamu memiliki tabungan darurat dalam waktu 3 bulan ke depan. Dan yang kedua yaitu hutang kartu kredit. Bunga kartu kredit sangat menekan anggaran kamu. Jika memiliki hutang, kamu perlu melunasi beban tersebut sebelum kamu mengajukan pinjaman KPR.
biar skor kredit kamu juga lebih bagus daripada kamu menunggak tagihan kartu kredit yang kamu milikin. Dan yang terakhir adalah akun pensiun atau dana pensiun kamu. Pastikan kamu sudah cukup berkontribusi untuk mencocokkan dengan atasan di tempat kerja kamu. Jika tidak, kamu perlu cari tahu nominal yang harus kamu tabung untuk masa pensiun, sebab anggaran ini juga berpengaruh loh pada tagihan tambahan KPR kamu. Nah, jika kamu bekerja kantoran, kamu bisa pertimbangkan dari nilai pensiun kamu di BPJS Ketenagakerjaan ya. Dan ada lagi yaitu nilai kredit. Perhatikan nilai kredit agar dapat mengajukan pinjaman KPR. Sebab jika nilai kredit kamu rendah, suku bunga bisa dikenakan lebih tinggi loh. Jangan salah. Dan yang terakhir yaitu berapa anggaran kamu. Ketahui bahwa anggaran kamu berada angka yang pas untuk biaya rumah yang mampu kamu beli. Kamu dapat mengetahuinya dengan peminjam dan mendapatkan perkiraan kualifikasi nominal untuk KPR. Ini melibatkan pemeriksaan kredit kamu dan melihat dokumen keuangan kamu seperti laporan bank, pengembalian pajak, dan lain-lain. Dalam pra-persetujuan KPR membantu kamu mempertimbangkan pendapatan kotor yang dapat kamu perhatikan untuk membayar setiap bulan nih. Tidak hanya pinjaman KPR, tetapi biaya tambahan lainnya yang perlu kamu ketahui untuk anggaran mencukupi pembayaran biaya pajak properti, utilitas, dan biaya yang ada di perumahan KPR kalian guys. Dan selanjutnya yaitu apakah tabungan sudah cukup. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, uang muka bukanlah satu-satunya biaya yang harus kamu bayar loh. Biaya aktual, administrasi, penilaian rumah, inspeksi, dan pajak, bahkan jika kamu bekerja dengan penggarap profesional juga akan membutuhkan biaya loh. Jadi tidak hanya DP doang yang kamu pikirin untuk membeli rumah ya, tapi banyak banget perintilan biaya-biaya lainnya. Pastiin untuk menganggarkan semua pengeluaran ini untuk menghindari masuk ke tabungan kamu yang lain seperti dana darurat atau dana pensiun kamu loh. Jangan sampai kamu membeli KPR tapi kamu mengambil dana pensiun kamu atau dana darurat kalian. Dan selanjutnya yaitu sudah siapkah kamu untuk bertanggung jawab. Ini penting banget sih. Kamu perlu bersiap untuk komitmen yang datang ketika memiliki rumah. Yap, mengatakan bahwa tanggung jawab ini harus disesuaikan dengan anggaran karena memungkinkan dapat mengorbankan liburan demi rumah impian kalian.